Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Seconegoro, selamat pagi menjelang siang di tanggal 28 Maret 2023 di Ramadan hari ke-6. Bagaimana kabarnya sahabat sehat Seconegoro semuanya? Sehat kan? Masih lancar kan puasanya bagi yang menjalankan? Insya Allah lancar. Nah, untuk kali ini kita bertemu kembali. Pertama kali, mohon maaf ya. bertemu pertama kali di podcast yang baru. Ini judulnya, tajuknya adalah ngopi. Puasa-puasa ngomongin kopi nih, jadi haus-haus gimana gitu ya. Nah, tapi ngopi yang ini tuh boleh-boleh aja, mau di bulan Ramadan, mau bukan, karena wajib harus didengarkan oleh semua sahabat sehat Seconegoro. Nah, ngopi kali ini adalah podcast baru. Dan di sini kita akan ngobrol dengan bersama PPI. Nah, PPI itu apa sih? Sebelumnya saya Puput Drastis di sini, biasanya saya ada di podcast sebelah ya. Sekarang agak pindah ke podcast ini, jadi nggak kesasar. Ini saya tetap ada di jalan yang benar, insya Allah. Nah, saya ada di podcast ini dan nanti saya akan ngobrol bersama PPI. Karena judulnya ngobrol, berarti saya nggak sendirian dong. Saya ada ditemani seseorang nanti yang spesial untuk kali ini, karena mungkin pertama kali nih kita nge-host bareng nih. Nah, di samping saya sudah ada the one and only IPCN kita, yaitu Bapak Pramudya Eskep Nurse. Ya, selamat datang. Dan ini nanti kita akan ngobrol terkait PPI ya Pak, bersama PPI. Nah, ini PPI apa nih? Mungkin kalau sahabat sehat Seconegoro yang ada di RSUD Seconegoro sudah familiar PPI itu apa, sudah sangat kenal dengan Pak Pramudya. Tetapi mungkin ada sahabat sehat Seconegoro yang di luar sana yang masih apa sih PPI itu? Nah, nanti kalau yang ingin bergabung langsung aja di 107,3 FM Seconegoro, FM Sehat Ger sama Seconegoro. Dan boleh nanti kalau mau tanya-tanya, kirim salam boleh nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Tanya-tanya terkait nanti tema yang akan kita obrolin, nanti boleh langsung WhatsApp di 087875436544 atau bisa DM ke RSUD Seconegoro, atau nih follow dong IG-nya PPI Seconegoro Reborn, bisa di follow dan DM di situ untuk tanya-tanya kaitannya dengan PPI. Nah, oke. Nah, nanti khusus spesial siaran kita kali ini nanti bisa ditemani dengan lagu-lagu hits di tahun 90-an. Ini menandakan banget ya aku tuh umuran berapa gitu ya Mas ya. Nah, yuk kita langsung aja nih. Halo, apa kabar Pak Pramudya? Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ini di hari Ramadan yang ke-6 ya. Ke-6, alhamdulillah. Tapi ini salah satunya adalah efeknya sekarang celana pada longgar. Oh ya, itu berarti Pak Pram mendengarkan bincang gizi terkait tips sehat puasa ya kan? Betul sekali ya. Nah, ini alhamdulillah berat badan turun ya Pak ya. Nah, kali ini Pak kita ketemu mungkin pendengar atau sahabat sehat Seconegoro sering mendengarkan Pak Pramudya atau saya di podcast-podcast yang lain. Nah, kali ini nih kita ketemu di sini nih di ngobrol bareng atau bersama PPI. Nah, yang ingin kita bahas di sini tuh yang pertama, mungkin banyak yang belum tahu PPI itu sebenarnya apa sih Pak? Oh ya, baik Mbak Put, sahabat Seconegoro yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang PPI ya. Bincang santai saja. Iya. PPI itu adalah singkatannya pencegahan dan pengendalian infeksi, Mbak Puput. Khususnya di rumah sakit atau Fasiankes, itu adalah merupakan salah satu program yang sangat penting sekali guna mencegah terjadinya perpindahan mikroorganisme ya, khususnya ya, baik dari pasien, dari petugas, dari lingkungan atau
semuanya itu bisa menjadi suatu rantai penularan infeksi. Seperti itu. PPI ini macam avatar gitu nggak sih ya, yang mengendalikan api, air gitu. Coba bayangin, infeksi aja, mikroorganisme aja kita kendaliin ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi hati kamu. Gitu ya. Aduh, ada yang terus ini nih kesinggung nih kayaknya. Nah, berarti memang sedetail itu yang namanya PPI untuk hal paling kecil mikroorganisme itu kan sesuatu hal yang tidak terlihat ya Pak. Betul sekali. Tetapi harus kita kendalikan Harus untuk mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu tadi mencegah untuk berpindahnya si mikroorganisme itu biar tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin secara gampangnya tidak diinginkan gitu ya Pak ya. Betul. Iya, oke. Nah ini saya kemudian kalau PPI itu tadi seperti itu mengendalikan infeksi, berarti ini yang mengendalikan secara tidak langsung Pak Pram dong? Bukan, kita semua. Nah, jadi PPI adalah kita semua. Jadi tanpa saya pun mikroorganisme dapat dikendalikan asal kita tahu ilmunya PPI seperti gitu. itu. Jadi saya sebagai IPCN ya, Infection Prevention Control NES, itu tujuannya adalah bersama-sama dengan semua karyawan yang ada di rumah sakit atau Fasiankes itu bagaimana kita bisa mencegah terjadinya proses transmisi mikroorganisme ini Mbak Puput. Bukan saya yang mengendalikan, tapi gitu semua. Saya nggak akan bisa. Saya sendiri tidak akan bisa tanpa bantuan atau partisipasi dari semua karyawan yang ada di rumah sakit. Berarti kita semua punya bagian di dalam rangka untuk mengendalikan infeksi ini ya Pak Pram. Betul sekali. Mungkin yang namanya Pak Pram tadi dijelaskan seorang IPCN, saya menyinggung di depan ya, Infection Control Nurse, Control Nurse. Jadi perawat yang mengendalikan infeksi ini gitu ya Pak. Ya, betul mungkin sekali. secara itu bisa dibilang Pak Pram sebagai ujung tombaknya. Tetapi di belakang itu kita harus punya bolo-bolo nih. Bolo-bolo. Punya senjata nih gitu ya. Kita punya satu tim barangkali ya. Yeah. Tentara yang lain untuk bisa memerangi infeksi ini. Betul nggak sih Pak? Betul sekali. Ya, jadi nggak bisa cuma PPI itu cuma Pak Pram aja gitu. Itu tuh Pak Pram tuh PPI bukan ya, tapi saya mungkin ada yang semua yang ada di sini kita gitu adalah ya bagian dari PPI itu sendiri ya. Ini sahabat sehat Seconegoro khususnya yang ada di RSUD Seconegoro. Jadi kita memang berpartisipasi wajib ya Pak, mendukung semua yang ada di PPI. Nah, tadi kalau sudah kaitannya dengan PPI, kemudian IPCN, Pak Pram. Kalau semua yang ada di rumah sakit itu kan menjadi bagian PPI, tetapi ada nggak sih Pak secara tim khusus memang yang bertanggung jawab atau memang bekerja sama secara langsung dengan Pak Pram sendiri selaku IPCN di RSU? Ya, ada. Di RSU kita bentuk namanya komite PPI, Komite Pencegah dan Pengendali Infeksi. Ini diketuai oleh Dr. Suprapto, SDPD Finasim ya. Kemudian ini bertanggung jawab langsung pada direktur. Ya, seperti itu. Jadi kemudian tugas-tugas dari komite ini meliputi semua unit Mbak Puput. Ya, ada dari laboratorium, ada hemodialisa, ada IBS, ada gizi ya, gizi, kemudian ada radiologi, ada pokoknya semua lini masuk dalam komite ini, termasuk dari laundry, sanitasi laundry itu masuk dalam ini. Berarti karena Pak Pram itu adalah seorang perawat infection gitu, tidak hanya berarti kaitannya dengan perawat-perawat aja ya Pak? Tidak hanya ruang lingkup yang tentang perawat aja gitu nggak ya Pak ya? Tidak, ya. Misalnya berarti yang berhubungan dengan bangsal saja, kalau yang lain tidak masuk di dalam infeksi itu atau pengendalian infeksi itu nggak ya? Enggak ya. Berarti sekali. Artinya di semua unit itu memang wajib untuk dikendalikan ya Pak? Betul sekali. Bagaimana kita bisa mencegah ya, tadi seperti di awal tadi, mencegah transmisi mikroorganisme agar tidak menimbulkan infeksi seperti itu. Ya, kalau menimbulkan infeksi secara spesifik atau secara spesifik di unit-unit tertentu itu sebetulnya yang seperti apa sih Pak? Misalnya kasihlah contoh tadi ya, kalau
karena Pak Pram itu seorang perawat, mungkin kalau yang di ruang rawat inap ini sudah jelas. Kalau yang misalnya tidak di ruang rawat inap seperti itu, infeksinya misal seperti apa? Misalnya di laboratorium gitu, misalnya kita harus mengendalikannya, yang mencegah dan mengendalikannya itu yang seperti apa, Pak? Ya, baik. Seperti misalnya di laboratorium, di situ kan banyak sekali reagen-reagen ya. Ada pemeriksaan reagen, kemudian ada pemeriksaan dahak, ada darah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak bisa mencegah dari proses terjadinya perbedaan transmisi ini, maka akan membahayakan bagi petugas itu sendiri, juga lingkungan ya. Petugas, kemudian lingkungan. Kenapa lingkungan? Ketika petugas tidak menerapkan prinsip-prinsip PPI, bisa saja lingkungan itu terpapar daripada mikroorganisme tadi. Secara tidak langsung nanti orang lain, petugas yang lain ini karena tidak tahu, dia akan menyentuh bagian tersebut dan bisa masuk ke dalam tubuh petugas itu, sehingga menimbulkan efek daripada infeksi seperti itu, atau masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh petugas tersebut. Jadi memang dipikirkan sebegitunya sehingga ya, untuk keselamatan petugas itu sendiri ternyata loh guys, ya kan. Oke. Kita akan bahas selanjutnya kaitannya dengan PPI. Nah, tapi kita mau coffee break dulu nih. Coffee breaknya kita tapi dengerin lagu aja ya, nggak minum kopi beneran karena bulan puasa. Ya oke, nanti kita akan sambung setelah lagu yang satu ini. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol bareng PPI. Oke, sahabat Sehat Seconegoro, masih di situ kan? Masih kan? Ya, masih. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pramudia nih kaitannya dengan PPI. Ternyata PPI itu memang tugasnya, fungsi yang pertama adalah untuk mengendalikan dan mencegah infeksi di semua unit, di semua lini yang ada di RSUD Seconegoro ya, khususnya ya Pak. Ini memang hanya di RSUD Seconegoro atau di yang lain ada nggak sih Pak? PPI? Ya. Oh iya, PPI itu semua Mbak, di Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2017 itu semua rumah sakit dan Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan daripada PPI ini. Oh begitu ya. Jadi termasuk FKTB itu masuk, harus puskesmas gitu ya Pak? Puskesmas, betul sekali. Oh sudah terpapar PPI harus ya, di situ harus melaksanakan gitu ya Pak? Melaksanakan PPI. Oh begitu. Berarti emang sebetulnya bukan hal yang baru ya. Semua sudah harus atau sudah kenal dengan PPI. Oke, tadi kayaknya ini berat banget nggak sih Pak, tugas PPI itu untuk bisa pertama mencegah, kemudian mengendalikan yang namanya infeksi tadi di semua lini, sampai di yang mungkin bayangan saya tuh nggak mungkin ada mikroorganisme di sini nih gitu, ternyata harus dikendalikan. Nah, gimana sih Pak untuk bisa mengendalikan ini tuh, yang dilakukan PPI itu apa Pak? PPI itu mempunyai 5 program besar Mbak Puput. Itu berarti diwujudkan dengan program PPI program itu ya? PPI ya, program untuk bisa besar. mengendalikan semua ini ya, bisa mengimplementasikan sekali. Gitu ya Pak betul sekali. Dan itu harus membutuhkan yang pertama, itu dukungan manajemen. Karena PPI itu untuk menerapkan program-program itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oh gitu. Oh, ternyata harus modal gitu ya. Iya, harus modalnya gitu ya. Oke. Tanpa dukungan dari manajemen tidak akan jalan. Kemudian yang kedua, komitmen individu, Mbak. Komitmen individu sangat penting sekali. Misalnya manajemen mendukung, memfasilitasi, memberikan semua fasilitas, tapi individu nggak mau komitmen. Personnya nggak mau ngelakuin nih. Nggak mau ngelakuin, iya. Otomatis PPI nggak akan jalan. Programnya nggak jalan, hanya program aja ya Pak ya? Iya, hanya program aja, hanya sebatas program besar, program besar, tapi nggak jalan. Ya, seperti itu. Jadi memang PPI ini, ya itu tadi Mbak Puput, PPI adalah kita. Iya, PPI bukan Pramudia ya. Bukan Pramudia ya. PPI adalah kita. Tanpa peran serta dari kita semua tidak akan berjalan dengan maksimal. Nonsen gitu ya Pak. Ya, oke. Sekali. Nah, kaitannya tadi berarti PPI ini punya program dong? Betul. Terus programnya apa nih Pak? Program besar PPI itu ada 5. Ini secara garis besar. Nggak cuma Pak, balon yang ada 5 ya Pak?
Kalian ada 5 ya. Iya. Ini sholat fardu dong Pak. Ya, harus alhamdulillah. Berarti ya. Iya, harus kalian. Iya benar. Islam juga. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meskipun kita di bulan Ramadan ya, tetap sehat ya. Alhamdulillah. Yang pertama adalah kewaspadaan isolasi, Mbak Puput. Oh, kewaspadaan Ya, isolasi. itu Catat dulu ya. besar PPI, Ya, ya. nanti kita jelasin gitu ya. Kewaspadaan isolasi. Itu ada 2, Mbak. Ya. Ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah surveillance heist. Ya. Ini agak-agak berat nih ya Pak. Di kamus saya tuh adanya cuma tahu tempe aja Tahu Pak. tempe ya, sama lauk ya. Terus Kemudian yang ketiga adalah diklat, pendidikan Diklat, dan pelatihan. pelatihan. Nah, kemudian yang keempat pencegahan infeksi itu sendiri. Oh gitu. Dan yang kelima adalah penggunaan antimikroba yang terkendali, ya, atau pengendalian antimikroba. Kita bekerjasama dengan PPRA seperti itu. Apa tuh PPRT tadi ada yang masalah surveillance itu apa belum sampai ke situ ya Pak. Oh yang pertama tadi adalah masalah kewaspadaan isolasi. Isolasi, betul sekali. Kenapa namanya kewaspadaan isolasi Pak? Itu apa Pak artinya di situ Pak? Apa Jadi, kita harus waspada gitu Pak? Betul sekali. Betul, ya. Betul sekali, Mbak. Jadi kewaspadaan isolasi itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kewaspadaan standar. Standar. Yaitu kewaspadaan di mana kita menganggap seluruh wilayah atau lingkungan kita bekerja itu infeksius. Seperti itu. Jadi tanpa kita memandang apakah itu pasien atau lingkungan itu sudah terinfeksi atau belum. Tetapi kita memandang itu terinfeksi. betul sekali. Sambil saya potong ya Pak. Terinfeksi Ya. Oke. Namanya terinfeksi kan bisa memaparkan atau memindahkan mikroorganisme seperti itu. Jadi kita menganggap semua lingkungan itu sudah terinfeksi. Itu namanya kewaspadaan standar. Contoh nyatanya nih Pak. Contoh nyatanya, jadi ketika kita melihat atau menganggap lingkungan infeksius, berarti ada beberapa hal toh yang harus kita perhatikan. Misalnya, kita mau masuk ke ruang infeksi, tentunya kita harus memakai apa, Mbak? APD. Betul, salah satunya infeksi itu misalnya ruang COVID ya sekarang lagi hit gitu ya. Misalnya sekarang tapi udah nggak begitu ya. Misal ruang infeksi yang pasien-pasien tertentu maksudnya gitu pasien kan tertentu, ya. Nah kita harus memakai APD. Gitu, karena menganggap di situ infeksius gitu, Pak. Betul begitu. Jadi baik. Untuk memenuhi daripada kewaspadaan standar ini ada 11 elemen. Ya, diantaranya adalah kebersihan tangan. Ketika kita sudah masuk atau menganggap lingkungan itu infeksius, otomatis kan kita harus tetap menerapkan kebersihan tangan. Betul enggak, Mbak Puput? Iya, betul cuci tangan ya. Cuci tangan. Iya. Karena tangan itu merupakan pilar utama masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Dia media gitu ya, Pak ya. Media. Tangan ini menjadi media transmisi yang paling baik. Isolator. Memindahkan mikroorganisme. Betul. Oleh karena itu wajib kita melakukan cuci tangan. Dengan cuci tangan atau kebersihan tangan yang benar, ini dapat mencegah terjadinya penularan infeksi atau menurunkan angka HAIS, Healthcare Associated Infection. Terlalu tinggi ya? Iya ini saya jadi rooming nggak sih? Rooming ya. Tadi itu kewaspadaan isolasi yang standar ya, yang standar kita menganggap semuanya bahwa terinfeksi semuanya kayak di film-film nggak sih ya kan? Ada satu ruangan tuh yang terinfeksi, nah kita di situ masuknya harus pakai APD lah atau apalah cuci tangan lah gitu ya Pak. Secara betul sekali. Mudah diterimanya kita sebagai orang awam nih, saya anggap saya orang awam seperti itu ya Pak ya. Oke, itu yang standar. Yang standar, yang 11 pilarnya bisa kita bahas besok kali ya Pak. Boleh ya. Kita bahas daripada di waktu yang akan datang ya. Kayaknya Mbak barangkali tambah ini itu haus gitu ya Pak, ada gitu ya Pak. Betul sekali, karena tadi kan Mbak Puput biasa ngolah tahu dan tempe. Ini tiba-tiba kok membahas 11 elemen gitu kan? Iya, 11 elemen gitu Pak. Baik. Yang kedua tadi standar ya Pak. Yang kedua yang nggak standar nih apa nih Pak? Standar. Atau bisa disebut dengan kewaspadaan lapis 2, kewaspadaan tambahan. Gitu. Yaitu kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, kalau ini jelas Mbak, jadi jelas sudah ada transmisinya. Apakah itu pindahan? Pindahan. Iya. Bagaimana mikroorganisme itu berpindah melalui transmisi itu. Yang pertama adalah kontak. Kontak ini bisa dibagi 2. Ada kontak langsung, kontak tak langsung.
Ya, kontak langsung misalnya berjabat tangan, berpelukan, itu kontak langsung. Kontak tak langsung melalui alat. Misalnya alatnya tidak pernah diperlakukan pembersihan. Nah, bisa toh, misalnya salah satu contoh stetoskop. Alat medis ya misalnya. Stetoskop tidak pernah dibersihkan. Habis untuk memeriksa pasien penyakit kulit, misalnya panu ya. Panu kan bisa pindah ya. Bisa. Nah, diperiksa panu nggak pernah dibersihkan untuk memeriksa pasien yang lain kan. Bisa saja pasien ini habis periksa kok malah gatelan. Itu salah satunya. Kemudian dari alat, misalnya alat sudah dipakai pasien untuk perawatan luka, tidak dibersihkan secara maksimal sesuai dengan prosedur, misalnya ada critical, semi critical, non critical, tidak sesuai dengan itu, digunakan pasien lain. Ternyata kok malah setelah dilawat pasiennya jadi ada tanda-tanda infeksi. Lah itu melalui kontak. Tuh ya. Kemudian yang kedua melalui droplet. Ya. Apa nih Pak droplet? Droplet itu percikan, Mbak. Percikan. Nggih, percikan. Percikan api apa? Percikan api. Kalau Mbak Puput pernah bersin? Iya, pernah dong, Pak. Kalau bersin mengeluarkan sesuatu nggak? Mungkin ya Pak ya. Atau bicara keras gitu kan? Iya. Muncrat gitu. Nah, itu namanya munceratan, itu namanya droplet. Itu bahasa kerennya. Ya, bahasa kerennya. Berarti besok nih Mas kalau kamu muncrat bilang aja kamu droplet gitu ya. Bisa biar familiar nama PPI gitu kan. Muncratannya itu yang itu droplet. Betul dia sekali. Apa gitu kali ya Pak? Kalau kemarin pada waktu edukasi tentang COVID itu kan dia jadi kayak ada partikel kecil-kecil yang berterbangan kayak gitu Pak. Iya. Tapi ini jaraknya dekat tertentu. Itu lebih besar dari 5 mikron, Mbak. Jadi droplet bisa bersin, bisa batuk. Kemarin kan kita menghadapi masa-masa pandemi. Iya, betul. Masih ingat sekali atau kelihatan sekali ya, besar sekali ya. Dalam ingatan ya. Tidak bisa dilupakan ya. Betul sekali. Namanya COVID ya, virus COVID ya, coronavirus 19 itu kan salah satunya disebabkan oleh droplet penularannya. Oleh droplet. Jadi droplet ini bisa menular melalui mukosa, Mbak. Bisa bila mengenai mukosa mata, mukosa hidung, itu pasien bisa terpapar daripada virus ini. Makanya kemarin harus ditutup semua gitu ya. Betul sekali. Untuk yang droplet ini APD yang digunakan adalah masker bedah. Masker yang sekarang sering kita gunakan ya. Betul sekali. Yang biasa orang awam sebut masker medis. Kan ada yang warnanya biru, ada yang pink, ada yang abu-abu gitu kan, ada yang hitam. Itu namanya masker bedah. Jadi untuk pencegahan penularan daripada droplet ini kita menggunakan masker bedah seperti itu. Kemudian yang ketiga, Mbak Puput, kan transmisi tadi ya, transmisi ya. Transmisi airborne. Air itu udara ya. Air udara. Bone. Penyebaran lewat udara. Itu lebih kecil daripada 5 mikron, Mbak. Kecil lagi, Pak. Kecil lagi. Jadi itu bisa nggak kelihatan ya, Pak ya. Yang droplet aja. Tapi Pak Pram lihat ya, Pak ya. Secara avatarnya. Airborne berarti lewat udara ya, Pak. Lewat udara. Ya, itu bisa disebarkan oleh angin ya, bisa menyebar ke jangkauan lebih dari 5 meter. Misalnya tuh pasien apa tuh Pak? Pasien-pasien dengan TBC, Mbak. Ya, tuberkulosa. Kemudian pasien MDRO itu juga bisa memindahkan atau transmisi mikrobakterium melalui udara. Tapi kalau dianya diem aja gitu tetap nular. Misalnya nih ada pasien TB terus deketan nih sama pasien itu. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, nggak apa, cuma diem aja gitu tuh. Nularin nggak Pak? Ngapain diem? Ya diem man. Tidur gimana itu? Barangkali ya entah itu teman-teman kita yang merawat pasien TB atau bahkan kita yang nanti kan pendengar juga sahabat sehat Sejonegoro juga banyak yang tidak bekerja di lingkungan kesehatan ya. Barangkali ketemu sama orang yang TB misalnya, terus tapi kita nggak melakukan kontak apapun, entah itu ngobrol atau apa, itu kira-kira bisa menularkan, bisa transmisi nggak tuh infeksinya atau mikrobakteriumnya itu Pak? Kalau diem, seperti yang sampaikan Mbak Put tadi, diem tidur gitu. Iya, diem tidur enggak menularkan. Tetapi seyogianya ya manusia kan berinteraksi ya Mbak Put ya. Nggak mungkin dia diem terus. Kadang-kadang kan kadang-kadang kan batuk gitu kan. Nah, itu bisa
bisa gitu. tertular. Jadi untuk pasien-pasien dengan transmisi airborne ini disarankan untuk senantiasa menggunakan masker. Pasiennya. Iya, pasiennya. Oke. Iya. Apalagi kalau kita tahu bahwa pasien tersebut atau orang tersebut dengan transmisi tersebut menderita itu ya, menderita penyakit itu, maka kita juga seyogianya kalau berdekatan menggunakan APD, alat pelindung diri berbuka masker. Ya, betul sekali. Kemudian untuk tindakan perawatan ya Mbak ya, kalau di ruangan misalnya ya, di ruangan atau memindahkan pasien dengan penderita transmisi airborne atau TBC lah gampangnya, TBC atau airborne. Itu kita kalau merawat itu seyogianya kita menggunakan masker N95. Yang merawat? Iya. Perawatnya ya, petugasnya. Keluarganya pun iya Pak. Begini, jadi untuk pasien-pasien dengan TBC ini seharusnya tidak boleh ditunggu. Oh, begitu. Iya, tidak. Kalau dirawat di sini sebaiknya tidak ditunggu tidak ya, Pak. Ditunggu, Itu juga dan tidak dikunjungi. Ya itu meminimal lah ya, meminimal Pak ya. terjadinya proses transmisi atau perpindahan mikroorganisme tersebut. Petugas yang merawat harus pakai N95. Fungsinya biar tidak bila ada terjadi transmisi aman, safety. Aman, ya, sudah safety juga buat petugas, betul sekali. Termasuk jika mobilisasi, Mbak Puput. Jadi misalnya dari unit gawat darurat mau diantar ke Bangsal, kita ke ruang perawatan atau membutuhkan pemeriksaan penunjang ya, misalnya ke radiologi, itu juga sama. Jadi petugasnya menggunakan masker N95, kemudian pasien menggunakan masker bedah. Oh, begitu, cukup masker bedah saja. Iya. Oh, iya. Sebegitunya diatur ya, Pak. Sampai pakai masker apa aja gitu, PPI itu memikirkan ya. Betul sekali. Demi keselamatan yang pertama petugas ya. Petugas ya. Kemudian petugas pasien juga kan? Ya, pasien safety tetap ya, Pak ya. Betul sekali. Kan pengennya pulang sembuh ya, Pak. Sembuh ya. Sehat, dan TBC ini bisa diobati, Mbak Bu. Iya. Kalau pasiennya itu patuh minum obat, sembuh. Iya, betul. Sembuh dan tidak membahayakan bagi keluarga yang lain, ya. Artinya apapun itu kalau kita tahu kaidahnya tadi, prosedurnya kata Pak Pram itu tadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Betul, betul sekali. Oke, selanjutnya apa tuh Pak yang program ini udah yang pertama ya Pak ya, program pertama ya. Oh ya, sebelum ke program kedua kita mau ini Pak, coffee break dulu Pak. Oke, kita akan coffee break dulu. Yang sekarang kopinya Arabica ya Mas. Bayangin aja. Bayangin, saya nggak pakai gula Mas. Maghrib ya. Ini yang dua udah ketawa-tawa pengen ngopi tuh yang sana tuh ya. Oke, kita akan ketemu lagi setelah coffee break berikut ini. Ya. Oke, kembali lagi di Seconegoro FM. Sehat ger sama Seconegoro. Nih jangan lemes dong. Sehat-sehat selalu ya. Jam-jam ngantuk ini. Ya, ini jam-jam kritis ini ya. Ya. Nggak apa-apa. Habis coffee break barusan udah agak ini melek lagi ya. Oke. Kembali lagi di ngobrol bareng PPI. Oke Pak Pram, tadi yang pertama sudah ya programnya. Ya. Ini agak mungkin kalau bagi yang sudah menjalankan, bagi Pak Pram, itu sudah menjadi keseharian gitu ya Pak, sudah mendarah daging. Tapi bagi saya nih kayak berat amat ya gitu. Nah yang kedua nih masih satu aja kayak gitu ya, makanya butuh dukungan semua orang ya Pak. Betul sekali. Nah ya. yang kedua nih Pak, apa nih Pak? Yang kedua tadi surveillance heist Mbak Bu. Nah ini yang apa tuh artinya tuh Pak? Makanan apa nih Pak? Ini nggak terlalu berat ya. Tahu Pak. Dan terus kalau soalnya kalau yang namanya puasa apa-apa korelasinya sama makanan. Iya Pak, mohon maaf nih. Terus apa nih Pak? Surveillance heist. Ya, heist sendiri ya. Heist sendiri Mbak Put. Heist adalah healthcare associated infection. Nah, apa itu Mbak Puput? Infeksi yang terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Di mana sebelumnya ini sebentar, rumah sakit atau Fasyankes ya, Fasyankes ya, rumah sakit ya, yang merawat pasien, yang memberikan perawatan pasien. Di mana sebelumnya tidak ada masa inkubasi atau masa masuknya atau tanda-tanda infeksi, Mbak Bu. Emang bisa Pak? Bisa saja. Saya nih, pasien datang nggak kenapa-napa, nggak ada inkubasi infeksi atau apapun, tiba-tiba ada gitu. Ada, bisa sekali itu. Itu namanya why? Ya.
Kemudian infeksi ini Ya. juga bisa muncul ketika pasien tuh sudah pulang, Mbak Puput. Udah pulang. Iya, sudah Tapi pulang. kita nggak tahu Pak pulang di sana mau ngapain kayak apa gitu. Iya, betul sekali. Tetapi namanya HAIS ini masih menjadi tanggung jawab daripada rumah sakit tersebut. Ya Allah, itu sampai pulang aja dipikirin tuh ya infeksinya ya infeksinya Pak. dipikirin, Luar biasa emang BPI itu Mbak. Terus ya Pak, terus seperti Iya. apa nih Pak? Nah, kemudian infeksi tersebut ya, HAIS ini ya, HAIS, ini juga bisa terpapar pada staf atau Iya. orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, Mbak, atau fasiankes tersebut. Jadi Gitu. tiba-tiba karyawan kok pusing, kemudian tiba-tiba sakit, batuk-batuk, kemudian demam. Itu kenapa? Tadinya sehat. Ternyata kemarin habis interaksi dengan pasien dengan TBC misalnya seperti bisa itu. jadi Bisa itu saja, seperti bisa itu. jadi. Nah, kemudian surveillance apa saja yang dikaji besar oleh PPI? Nah, tadi dikatakan sama Mbak Puput kan sampai rumah itu ya? Iya, Ya, sampai betul, rumah. betul sekali. Jadi HAIS ini seperti gunung es, Mbak. Gunung es, Mbak Puput tahu? Iya tahu. Pernah lihat Es teler lu es teler ngomongin ya? es Bukan. kan. Siang-siang Ya. ngomongin es ya. Pak, ya es teler di atasnya sedikit kelihatannya, ternyata di dalamnya banyak Banyak gitu sekali, ya, betul gitu ya Pak sekali. ya. Iya, betul sekali. Bukan mixu ya? Enggak, Pak, ya nggak boleh sebut nama Pak. Makanan apa itu? Saya tahu mixu aja dari anak. Iya. Kawan-kawan dibahas ya di iya. bincang gizi. Kalau berbicara dengan Mbak Putus, kalau dihubungkan dengan makanan. Iya, iya. Sabar ya Pak. Sabar. Semoga nggak lapar ini. Iya. Terus Gunung es. Mbak Puput pernah melihat film Titanic. Titanic itu ada sekitar dulu saya masih kuliah itu tahun 96. SMP Pak, mohon SMP. maaf. Pramudia SMP. Ya, tahun sekitar 96 itu Iya. pertama kali Yang kita. nabrak gunung es itu ya, Pak, ya, Betul. katanya. Jadi kelihatannya tadi kecil ya, kecil. Tapi ketika kita gali lebih dalam ternyata besar sekali. Oh gitu. Hai, seperti itu, Mbak. Kayak nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Jadi ketika kita nggak ada yang peduli dengan adanya HAIS atau infeksi ini, ya nggak akan tahu. Iya. Jadi kelihatannya suatu rumah sakit atau suatu fasilitas pelayanan kesehatan tuh aman-aman. Nggak, di sini nggak ada HAIS kok. Ada infeksi, Nggak ya. ada infeksi karena nggak digali. Ya, Oh, seperti oke, itu. oke. Oke. Salah satu daripada HAIS atau surveillance HAIS adalah itu, Mbak, infeksi daerah operasi. Apa tuh, Pak? Yaitu infeksi yang terjadi pada pasien yang dilakukan operasi bersih. Kalau itu kita kan ada sasarannya, ada operasi bersih, ada operasi yang kotor. Tetapi kalau operasi kotor kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini infeksinya timbul setelah dioperasi ataukah sebelum operasi sudah ada infeksi. Misalnya pasien KLL gitu Pak. Ya, Oh, betul, iya. pasien KLL atau pasien ibu Iya, saya ini, sudah Mbak. mudeng nih. Ya, betul, Belum seperti ada itu. sejam sama Ya, Pak. iya, betul. Ya, Atau oke. pasien dengan infeksi lama di rumah, Oh, di tetapi rumah. harus dilakukan operasi di rumah sakit. Nah, itu tidak masuk dalam surveillance HAIS kita, termasuk gitu. eksklusi. Oh, eksklusi itu yang masuk di dalamnya ya. Ya, jadi kalau surveillance HAIS kita adalah yang operasi bersih. Misalnya operasi misalnya sesar, misalnya seperti itu ya, sesar, kemudian operasi fraktur dengan luka tertutup seperti itu. Yang dikondisikan ya ini. Yang dikondisikan. Jadi memang masih bersih, nggak ada terkontaminasi apa-apa. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah infeksi aliran darah primer. Itu juga menjadi surveillance HAIS TPI. Hubungannya sama aliran darah ya. Ya, Berarti dan ini darah kayaknya sama besar, bukan vena ya, bukan yang pasang iya, infus iya. itu, tapi primer yang Oh. aliran darah besar. Oh, Misalnya gitu. terpasang doblumen seperti pasien hemodialisa itu loh, Mbak. Oh, Itu ya, kan yang oke, diambil oke. pembuluh darah besar, bukan itu dilihat vena. gitu ya sampai segitu ya Pak ya. Oke. Kita kaji apakah Kita gali di kita situ gali apakah ada tanda-tanda infeksi di situ enggak, bagaimana perawatannya, bagaimana cara insersi di luka tersebut. Kemudian pasien-pasien pasca operasi yang terpasang CVP itu juga menjadi surveillance HAIS PPI. Kemudian yang ketiga, pasien yang terpasang kateter, Mbak. Kateter. Namanya ya daun kateter, infeksi saluran kemih. Nah, jadi alat yang biasa dipasang kalau tidak bisa mengeluarkan urin gitu kayaknya betul ya. sekali ya. Oke. Jadi tidak pasien yang tidak bisa membuang air kecil ya, Ya, Mbak, betul. atau
pasien yang memang membutuhkan suatu prosedur sehingga harus dipasang kateter. Itu menjadi surveillance HES kami. Ya. Nah, ini ada apa istilahnya program dari kami nih terkait dengan kateter ini, Mbak. Apa Jadi tuh, Pak? nanti kita akan melabeli. Jadi diberikan label kapan pertama kali kateter itu dipasang. Ya. Memang ada masanya untuk dilepas atau diganti gitu? Iya, betul sekali. Ada gitu. masanya. Ada masa kapan kateter itu harus dilepas. Ya, itu harus dilabeli. Nanti labelnya khusus. Jadi nggak mudah lepas. Kemudian kita mudah untuk menuliskan tanggal dan jam pemasangan. Ini inovasi Ya. PPI ya? Inovasi PPI ya. Kemudian Ini yang labeli Pak Pram sendiri nih? bukan, nanti yang melabeli dari yang masang. Yang masang. Oke. Ya. Berarti perawatnya ya mungkin Ya, ya yang perawatnya. merawat gitu ya. Oke ya. Ya, betul sekali. Kemudian yang keempat Yang keempat. Yang keempat yaitu Yang keempat. ya surveillance yang keempat yaitu ventilator associated pneumonia, yaitu Ventilator. Ya. ada Alat bantu gambaran? nafas ya? Ya, alat bantu Ya, nafas. tahu saya. Biasanya kalau Mbak Puput pas visitasi di ruang ICU, Iya, ICCU iya. gitu kan, di PICU gitu kan ada pasien yang terpasang ventilator Ventilator. associated pneumonia. Jadi terpasang ventilator mekanik. Nah, itu juga menjadi surveillance khas kami. Seperti itu, Mbak Puput. Berarti tadi itu memungkinkan perlakuan atau alat-alat yang terpasang itu menimbulkan atau memungkinkan adanya infeksi ya Pak? Betul sekali, iya. Karena terjadi tindakan invasif ya di situ ya. Terjadi tindakan insersi memasukkan alat ke dalam tubuh manusia. Betul Dan sekali. itu harus dikendalikan agar tadi Pak petugas safety pasien juga ya. Iya, betul sekali. Oke. Oke, itu berarti HAIS sudah 5 Empat. 4. Nah, terus kemudian untuk memonitor ya, karena salah ini sebenarnya bukan masuk surveillance, tapi untuk memonitor dan agar tidak terjadi kita masukkan juga plebitis, Mbak. Apa itu plebitis, Pak? Plebitis itu infeksi akibat pasien itu dipasang infus. Nah, di situ juga ada tindakan insersi ya, ada iya, memasukkan ya alat kan namanya apa namanya? Abukat ya, Ivelen ya, Ivelen masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, bagaimana kita juga harus mengontrol agar si IV kateter ini tidak menimbulkan infeksi pada pasien. Ya, maka harus kita pantau ya, kita monitor apakah ada tanda-tanda infeksi di situ, apakah ada kemerahan, ada bengkak, ada nyeri gerak di situ. Ketika ada langsung diganti, dicabut, kemudian dipindah. Seperti itu. Itu adalah salah satu tujuan daripada meminimalisir terjadinya plebitis. Dan itu kita masukkan dalam surveillance HES juga. Berarti kalau saya boleh agak menarik kesimpulan dari surveillance HES ini sebetulnya dibutuhkan sekali apa ya namanya awareness kita atau kepedulian kita ya betul sebagai sekali. Apa namanya petugas yang merawat pasien, di mana semua yang kita lakukan ini kemungkinan akan menimbulkan infeksi atau tidak ya kan Pak? Betul sekali. Nah, kalau ternyata seperti yang Pak Pram tadi sampaikan, kalau kitanya nggak peduli, kita nggak mau menggali ya sepertinya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah ini yuk mari kita berarti agak lebih peduli lagi, malah bukan agak ya, memang harus lebih peduli ya Pak. Betul sekali. Untuk mencegah dari infeksi itu sendiri. Iya. Oke, ini HAIS. Yes. Mungkin nanti bisa bahasan tersendiri kaitannya ini ya Pak. Ya, siap. Kemudian selanjutnya program yang Empat keempat ya. Keempat ya. Waktunya tinggal berapa, Mbak? Apa mau sampai maghrib juga boleh ya. Ya, siap ya. Buka puasa sini berarti ya sama Mbak Puput ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan, Mbak Puput. Jadi semua yang ada di rumah sakit ini termasuk karyawan baru, kemudian mahasiswa praktek, kemudian tenan tahu Mbak? Tenan pihak ketiga mungkin. Pihak ketiga seperti kantin gitu ya. Iya. Ya, pengelola kantin. Kemudian ada security, ada cleaning service, ada di depan tuh ya tukang parkir. Itu wajib mendapatkan pendidikan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Tujuannya, Pak? Iya, tujuannya agar bisa mengendalikan atau mencegah
proses tadi Mbak, di awal tadi proses pemindahan mikroorganisme dari lingkungan ke pasien, dari pasien ke petugas, dari petugas ke lingkungan dan sebaliknya seperti itu. Karena PPI di semuanya ada Di semuanya ya Pak. ada. Ya, ternyata Ya. sampai mohon maaf tukang parkir aja harus nih tahu tentang PPI. Tentang PPI, betul sekali. Mereka aja harus tahu gimana kita yang ada hidup di dalamnya ya Pak. Di dalam di dalam Tentang PPI. Ruangan, Oke, ya. itu yang keempat. 4. Terakhir nih yang Terakhir ya, yang kelima. Yang kelima itu program pengendalian antimikroba, Mbak. Nah, Antimikroba. Ini bekerja sama dengan PPRA, Mbak. Betul PPRA. Ya. Iya, di PPRA. Jadi ketika kita pendekatan dengan dokter ya, kita Iya. di dokter ya. Jadi tidak semua pasien operasi itu diberikan antibiotik sebagai terapi. Jadi jika tidak perlu, cukup sebagai profilaksis. Nah, ini alhamdulillah sudah jalan Mbak Puput. Profilaksis itu percobaan gitu Oh, Pak. bukan percobaan, Apa tuh, Pak? perlindungan Oh, pertama ya. Oke. Ya. Berarti tidak usah full diberikan antibiotik. Tidak seperti usah. itu. Jadi Oke. ada operasi tertentu, misalnya operasi bersih ya, misalnya sesar. Nah, sesarnya kan bersih ya. Ketika sebelum dilakukan operasi sudah diberikan profilaksis. Profilaksis itu Nah, tadi. kemudian ketika pada saat proses operasi sesar ternyata prosesnya bagus, nggak ada tanda-tanda masuknya mikroorganisme, cukup selanjutnya tidak ada terapi antibiotik. Oh. Cukup perawatan luka secara maksimal atau sesuai seperti dengan itu. prosedur ya, SPO. Bila mana perlu. Dan ini tadi sudah dilakukan yang seperti itu berarti Pak. Iya. Yang sudah dilaksanakan Iya, di yang sini sudah dilaksanakan seperti itu. Oh, berarti bisa jadi screening gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah aman Mbak Puput. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, berarti kita tidak secara general gitu ya Pak memberikan itu, memang akhirnya ini yang mengendalikan ya. Ya. Ya, Kemudian oke. ini Mbak Puput, tidak semua penyakit itu harus antibiotik dosis tinggi. Nah, Kita kadang mana tahu ya Pak, iya. diberikan apa ya Pak gitu kan. Betul sekali ya. Jadi ke depan ya Mbak Put ya, mungkin perlu adanya kultur. Jadi kita mempunyai suatu laboratorium yang bisa memeriksa kultur. Jadi kita jelas ini sakit ini ketika sudah dilakukan pemeriksaan kultur, antibiotiknya apa kan? Seperti itu. Mikroorganismenya apa gitu, Ya, mikrobanya betul. apa Ya, gitu mikrobanya ya. apa? Dia akan cocoknya dengan antibiotik apa seperti Betul, itu. betul. Antimikroba atau antibiotik harus apa? Dicek secara kultur itu, Ah, Pak. betul, betul Di lab sekali. kita belum bisa. Kita belum bisa. Oke, sementara Dan masih biaya mahal mungkin Pak. biayanya kalau kita kirim itu kurang lebih satu kali kirim 550 Mbak. Dan Bayangkan menunggu kalau waktu tunggunya juga ya Pak. Iya, tunggunya alatnya yang untuk membawa medianya. Kalau kita punya kan mungkin lebih Lebih efisien ya Pak. Lebih efisien, betul Secara sekali. tepat untuk menangani atau terapi terhadap pasien itu sendiri bisa jadi lama rawat inapnya bisa menjadi lebih singkat. Ya, pasien lebih cepat penyembuhannya. Betul sekali. Dan ya itu efisiensi secara Efisien. biaya ya Pak Iya, ya. betul Wah, sekali. ini bisa. Kemudian tidak menimbulkan resistensi kan? Oh, iya. Kalau tahu antimikrobanya apa, otomatis kan langsung diberikan tepat seperti itu. Oh, nah ini ternyata PPI itu secara luas sekali bisa melihat dunia perinfeksian ini ya Pak, sampai ke mikroba apa sih yang harus tepat pada pasien. Iya, Oke. betul sekali. Itu program-program PPI itu berarti baiknya memang harus dilaksanakan Betul. secara komprehensif ya Pak. Komprehensif. Secara menyeluruh, dukungan semua pihak. Dukungan semua pihak. Utamanya manajemen, Manajemen. karena melibatkan banyak sekali biaya. Biaya sangat banyak, Ya iya. tadi yang masalah Untuk PPR mikroba itu saja kan sudah besar ya Pak. Besar Ya, sekali, oke. Nah, berarti ya kesimpulannya adalah kalau ini sekaligus habis ini kesimpulan dan penutup ya. Ya, coffee breaknya sudah dulu. Ya, berarti secara keseluruhan PPI itu menaungi atau mengendalikan infeksi yang ada di rumah sakit ya Pak. Nanti mungkin closing statementnya dari Pak Pram ya. Nah, yang saya bisa garis bawahi adalah kembali lagi PPI adalah berarti kita ya, bukan Pramudia. Bukan Pramudia. Ya, Mas Pram hanya sebagai ikon saja nih. Ya. Oh, IPCN-nya siapa Mas Pram? Mungkin yang nanti akan bertanggung jawab terkait banyak hal
entah itu tadi atau mungkin ada laporan-laporan atau tindak lanjut ya Pak. Betul terkait sekali. dari apa yang ditemukan atau dialami oleh semua yang ada di sini. Dan PPI ternyata tidak hanya di RSUD Seconegoro saja, tetapi di Fasgankes yang intinya ada merawat pasien, ada PPI. PPI hidup harus di situ. Dan kalau boleh dibilang PPI itu semacam nadinya nggak sih? Ada dan itu melandasi banyak hal ya Pak ya. Betul sekali Pak Put. Mungkin sahabat sehat Seconegoro atau teman-teman khususnya karyawan RSUD Seconegoro yang sekarang sedang menyimak kita nih bisa lebih aware lagi. Oh iya, PPI ternyata memang harus menjadi nafas kita. Wah. Gitu. Oke, statement dari Bapak Pramudia terkait tema kita kali ini. Temanya tuh sebetulnya kenapa nggak saya sampaikan di depan ya? Mengenal lebih dekat dengan PPI ya, karena kalau nggak kenal kan nggak sayang ya Pak. Betul sekali Mbak Kita Puput. lebih kenal lagi biar kita lebih sayang sama PPI, kita lebih merasa memiliki PPI. Memiliki ya. Oke. Closing statementnya Pak. Baik, Bapak Ibu dan pendengar Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro Mbak Put ya. Iya. Baik, marilah kita senantiasa ya menerapkan prinsip-prinsip PPI ya, seperti yang tadi saya sampaikan bersama dengan Mbak Puput, ngobrol bareng tentang PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Kalau kita bisa menerapkan prinsip-prinsip PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi ini dari diri kita, dari diri kita sendiri, otomatis nanti bisa mencegah terjadinya transmisi atau pemindahan mikroorganisme dari kita ke pasien, dari pasien ke kita, dari kita ke lingkungan, dan sebaliknya, sehingga rantai infeksi atau proses penularan infeksi ini tidak akan terjadi. Baik, PPI adalah kita. Tanpa komitmen bersama, tanpa dukungan dari manajemen, dan tanpa kita bekerja sama, PPI tidak akan berjalan. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, ya setuju sekali. Ayo dimulai dari kita. Ya, oke, demikian 1 jam kita ngopi-ngopi bareng. Yang walaupun di bulan puasa nggak apa-apa ya, ngopi yang ini tetap boleh-boleh aja ya Pak, tidak mengurangi ibadah kita, malah tidak membatalkan, tidak ngomong ribalah puasa ya. Insya Allah membicarakan hal yang bermanfaat. Wah, semoga bisa menjadi tambahan pahala untuk ibadah kita. Amin. Amin. Oke, ketemu lagi. Oke, ketemu lagi mungkin di 1 minggu ke depan, di setiap hari Selasa kita akan ngopi-ngopi cantik bersama saya Puput Drastis. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.